apapun yang kami lakukan diakuin, saya hanya mengambil peran kecil Pak dari apa yang sedang diupayakan oleh kita masyarakat Indonesia khususnya dalam rangka bertahan di masa pandemik Pak Iwan. Di masa pandemik ini semua komponen masyarakat ada hikmahnya juga. Nah, di mana-mana terlockdown, banyak pembatasan dan lain-lain, kasih sayang pemerintah kepada masyarakat ini direspon dengan membuat kita menjadi orang kalau merasa tertekan atau dalam terhimpit biasanya ada ide-ide yang luar biasa, ide-ide yang kreatif. Sisi positifnya itu saya selalu menyampaikan kepada teman-teman UMKM karena saya pun bukan merasa menjadi pembina Pak, di garis bawah kepada teman-teman karena saya bukan dari sisi pemerintah tapi menjadi mitra, mengambil bagian tugas dari pemerintah sebagai warga dan bangsa Pak. Kita sama-sama Bapak mendirikan Warsa juga tentunya terpanggil kan Pak untuk turut serta membangun bangsa dengan versi dan cerita atau sudut pandang dan kemampuan kita masing-masing. Betul. UMKM pun sama Pak, sekarang startup banyak muncul di mana-mana. Tentunya mereka juga karena ada kekhawatiran. Memang kondisi saat ini yang dibicarakan memang tantangannya bukan nanti Pak, bukan bicara buat nanti, tapi buat sekarang aja susah. Nah, pola inilah yang dibangun oleh kita. Bagaimana di dalam agama saya Islam khususnya itu mengajarkan optimisme menghadapi sesuatu yang kala pada saat kita sudah terhimpit. Sesungguhnya rahmat Allah udah dekat, rezeki kita bisa sudah dekat. Keyakinan itu Pak yang coba kita tularkan sebetulnya Pak Iwan kepada teman-teman yang kalau tadi dibilang jumlahnya 1.500 sangatlah sedikit Pak. Karena pemerintah Kota Bogor sendiri pernah menyampaikan kepada saya klaster yang dibina oleh UMKM oleh Dinas UMKM Kota Bogor aja 78.000 Pak, itu UMKM pedagang dan dari sektor food dan olahan. 78.000 ini kan kalau bicara menjadi tugas pemerintah saja sangat kecil Pak. Saya bukan ini tapi ya perlu peran serta kita. Nah, di sini ada satu hal yang menarik Pak. Teman-teman itu saya berulang menyampaikan atau sharing kepada teman-teman bagaimana caranya di tengah kita keterbatasan sisipkanlah satu hal untuk menabung. Nabung ini kan masa depan atau cuman nabung apa dulu nih? Satu nabung. Kemudian pilihlah perusahaan-perusahaan atau cara-cara bisnis yang memang bisa selain apa yang kita lakukan sekarang juga yang bisa memberi ketenangan kepada kita di masa yang akan datang. Tadi karena tenaga kita teman-teman yang bukan pegawai negeri Pak tentunya kan tidak punya pensiun Pak, kayak kita mungkin tidak punya pensiun. Jadi itu pun semangat ini yang saya sampaikan kepada UMKM. Saudara-saudaraku tidak ada pensiun, tapi bagaimana caranya bisa tetap menghasilkan nyaman dikala tadi, makmur dikala nanti. Ya, salah satunya saya menyampaikan visi misi pesan-pesan dari Mbak Warsa dan kawan-kawan di Warung Saham. Makmur di akan datang karena kategori makmur itu seperti yang Mbak Warsa bilang cukup sandang, pangan, papan, dan juga kita bisa memberikan kesehatan, jalan-jalan. Betul, kesehatan, jalan-jalan. Nah kalau sekarang kan kesehatan jalan-jalannya dikurangi Pak. Jadi banyak, saya bilang ke teman-teman ini banyak cara untuk saving loh saya bilang. Saving dan berinvestasi. Nah bicara investasi, catatan yang saya dapat Pak, salah satunya untuk investasi yang nyaman dan juga teruji adalah dengan cara berinvestasi di saham. Semangat yang saya miliki tetap satu Pak Iwan, banyak loh perusahaan BUMN Indonesia tuh yang hebat-hebat, yang bagus-bagus dan juga mungkin yang baru, yuk kita miliki sahamnya karena mereka juga menabung atau memiliki rekening saham perusahaan itu kita dijamin oleh negara juga. Nah ini yang belum sampai Pak. Sehingga saya bilang Pak Iwan, alhamdulillah kemarin saya jalan-jalan ke beberapa kota khususnya di wilayah masih Jawa Barat, itu ada satu perusahaan yang karyawannya 40.000 loh Pak. 40.000 satu perusahaan. Dan saya sampai rekam Pak pada saat mereka si manajemennya menyampaikan. Nah 40.000 ini di mata kita betapa banyak nih yang bisa kita edukasi, yang bisa kita ajak. Dan betapa banyak juga mereka yang lagi pesimis. Nah itu tugas kita masuk Pak. Bicara bagaimana dia bisa survive. Nah di sini saya melihatnya parameter atau barometer kemakmuran dari bisnis yang akan kita tawarkan ke mereka, satu harus kuat Pak perusahaannya. Dan itu sudah dipilih oleh Mbak Warsa dan kawan-kawan bagaimana memberikan
informasi perusahaan-perusahaan yang kuat yang akan menjadi mitra. Karena kalau sekarang bukan tidak baik kita membuat satu usaha baru, tapi saya sering sampaikan harus punya cadangan usaha lain untuk membackup usaha yang kecil ini, ataupun minimal modalnya sama, sehingga pada saat ini menurun kita masih ada yang cadangan. Menopang menopang. Mbak Warsa sering berulang-ulang menyampaikan kepada kami, dan Mbak Warsa juga pernah beberapa kali memberikan edukasi kepada UMKM kami bahwa bagaimana kita bisa memiliki perusahaan dan memilih perusahaan yang besar, apa kita harus bekerja di situ. Salah satunya saya ingat Pak Iwan bilang, kalau mau bergabung atau membeli saham perusahaan atau memiliki perusahaan, lihat aja yang ada di jalanan produknya apa. Salah satu merek mobil contoh, tiap hari ada, bangun tidur kita keluar jam ada. Nah itu ciri-cirinya kata Pak Iwan. Nah, kata-kata kecil ini masuk Pak Iwan, bahasa rakyat ini kan sudah dipahami. Apa yang bisa kita pakai sehari-hari. Nah ini sudah masuk ke bagaimana kita masuknya ke edukasi investasi Pak Iwan. Edukasi investasi yang dilakukan ini bukan cuma ke UMKM aja Pak, tapi masyarakat kita nih, saya pikir tugas Mbak Warsa lebih besar Pak, bukan kepada UMKM saja, tapi kepada masyarakat yang tidak di klaster UMKM, maksudnya pegawai kemana, harus juga diajak Pak bagaimana caranya masuk ke masa depan. Mungkin kalau cara detail teknisnya Mbak Warsa, itu tugas Mbak Warsa, karena dalam artian menjelaskan how to be, learningnya, belajarnya, startingnya dari mana. Dan jelas saya sudah sampaikan Pak, ada satu pilihan cara makro di masa depan dan masa sekarang. Kenapa? Karena satu poin yang saya sampaikan kepada mereka dan mereka terima, pada saat kita lagi merasa down, tapi kita merasa punya satu kelompok besar atau perusahaan besar dan itu yang kita miliki satu itu. Kalau untuk kemudian mereka akan sangat makmur di hari-harian, bagaimana juga tercukupi tadi sandang pangan harian, ternyata Mbak Warsa kan bilang, ada caranya juga dengan cara ikut trading. Nah itu level next berikutnya, saya serahkan ke Mbak Warsa. Karena kalau saya belum minimal open mind aja Pak. Open mind sehingga satu sasaran saya, UMKM ini ada saving Pak. Saving untuk menabung di masa depan, karena mereka tidak punya pensiun. Betul nggak? Nah minimal kegelisahan karena nggak punya pensiun, terobati dulu Pak. Anda menyimpan uang dengan cara membeli saham perusahaan yang direkomendasi oleh pakarnya, mereka minimal punya kenyamanan dulu Pak. Dari kenyamanan mereka akan tenang bekerja Pak. Dari tenang bekerja mereka akan merasa kuat badannya dan tidak akan insya Allah optimisme di masa pandemi ini badannya tetap jadi sehat Pak Iwan. Betul. Tapi tentunya tetap dengan prokes. Kalaupun optimis kuat tapi kitanya nggak pakai masker, kita ceroboh hidupnya ya COVID itu siap mengincar kan gitu. Jadi ini PR kita bersama Pak Iwan dan juga sahabat di Indonesia di seluruh Indonesia, bahwa saat ini kemakmuran itu diawali dari badan yang sehat dan kepedulian. Kita tidak bisa bicara sehat hanya satu kelompok atau satu keluarga. Kalau sudah terjadi wabah, nggak ada yang selamat di satu wilayah. Nah kesadaran ini yang saya sampaikan ke teman-teman UMKM, tolong kita hidup bersih. Jangan mungkin gara-gara yang makannya konsumen, air mentah dicampur dijadikan es ataupun campuran apalagi air hujan gitu. Nah, pola ini Pak yang lagi kami bangun dan harus kita bangun optimisme ini, bahwa untuk makmur di masa yang akan datang juga harus punya tabungan amal juga Pak. Itu menurut saya diberikan. Kalau kita banyak berbuat baik, walaupun memberikan contoh tadi hidup sehat, nggak ada hasilnya Pak Iwan. Tapi malaikat yang bakalan salah nyatet sih, kata orang tua saya, sudah kamu nabung aja terus, nanti kamu akan menuai di masa saat ini atau masa nanti berupa kenyamanan dan keselamatan. Dan salah satunya saya bisa bertemu dengan Mbak Warsa. Selain belajar berinvestasi berupa amal kebaikan, saya bisa berinvestasi belajar bagaimana membuat saya nyaman di masa yang akan datang melalui bergabung dengan Warsa untuk memiliki perusahaan-perusahaan yang kuat, sehingga saya sampaikan ke anak-anak saya, Dede, kenapa ayah punya perusahaan banyak, ayah ini konglomerat. Nah itu cerita ke anak-anak. Ya karena ayah bergabung dengan cara begini loh. Jadi mereka ada optimisme Pak. Nah optimisme anak-anak, ya ke saya juga jadi optimis kan Pak. Jadi bangga juga.
dan berdampaknya ya kepada kekuatan dan merasa nyaman di yang akan datang, karena orang lain di masa sekian pensiun, saya tidak akan pernah pensiun. Saya pensiun dalam artian di kehidupan yang bekerja aktif, tapi akan terus berkarya dengan uang yang ada yang sudah kita saving atau kita tradingkan setiap hari hariannya yang masa depan. Kemakmuran versi saya itu Pak Iwan. Jadi ada kenyamanan dulu Pak, rasa nyaman dan optimis juga pede, itu yang saya coba sampaikan kepada teman-teman UMKM. Karena seperti sekarang saya bukan gurunya UMKM Pak, tapi hanya ketok bulat sedikit. Karena kan berproduksilah yang banyak, tapi berkualitas. Saya dan teman-teman akan mencoba menghabiskan produk penjualan Anda. Karena kalau produknya bagus-bagus Pak, tapi tidak bisa jualan, tidak menjual kan saya juga. Nah, satu kenyamanan itu walaupun saya belum bisa melakukan itu secara 100% Pak, tapi penyampaian saya kepada mereka bahwa, oh ya tenang, tapi ini bukan janji saya. Ini ada rule-nya, bisa kita bantu melalui online, tuh lokasi berjualan konvensionalnya ada. Nah, ini yang saya kira mudah-mudahan saya berulang kali bahwa Warsa semakin ditambah kekuatannya, ditambah edukator-edukatornya, karena pekerjaan Mbak Warsa ini bukan pekerjaan masa kini aja, dan tidak bisa sendiri. Nah itu pun lah yang saya lakukan kemarin di hadapan beberapa saudara-saudara yang memiliki perusahaan yang dengan jumlah karyawan puluhan ribu itu, saya sampaikan, tolong sampaikan pesan ini. Saya sudah sampaikan tentang pesannya Mbak Warsa. Itu saja Pak, mungkin ini dari kacamata kami, bagaimana UMKM ini banyak sekarang yang sudah merasa pede Pak, sudah merasa pede, tinggal bagaimana nanti next selanjutnya Bapak bisa mengedukasi lebih jauh lagi, ternyata makmur itu bisa dimulai dari hari ini dengan cara belajar trading. Nah itu Mbak Warsa dan kawan-kawan. Kalau saya alhamdulillah Pak sudah bisa memberikan kenyamanan berupa optimisme kemakmuran Pak di masa yang akan datang. Dengan cara tadi mengedukasi mereka turut bergabung, berinvestasi, jadi pemilik perusahaan BUMN Indonesia atau perusahaan swasta Indonesia. Itu sekilas mungkin Pak Iwan.